Beruntung ya, karena saya makan 2 potong daging kelinci dan yang pertama itu alot dan yang kedua itu sangat empuk. Masih ada beberapa part yang kamu belum trim dengan baik. Bagian silver skin-nya itu masih banyak. Itu kamu harus hati-hati karena dia itu yang membuat dia jadi sangat chewy. Ya, ternyata Chef Renata dapat yang agak alot. Mungkin tadi saya keambil sedikit bagian pahanya. Bumbunya enak, saya suka kamu pakai kacang mete, jadi lebih creamy lagi. Presentasinya saya nggak suka. Tidak semuanya kamu harus paksakan menjadi satu piring di sini. Kalau memang harus dipisah, kamu tetap boleh pisah. Oke. Mungkin garnishing kamu bisa tambahkan yang warnanya lebih terang. Oke, Ya, Chef. bawang goreng atau mungkin ada Pickles, pickles, Oke, oke. acar. bawang merah, cabenya, sambalnya Oh, iya. dulu. Mungkin Iya, kelapanya iya, ada yang kamu sambal keringin yang juga, kamu taruh di situ. Jadi nggak sausnya itu berantakan di piring digabung Oke. dengan nasi seperti itu. Oke, Chef. But flavor is good, saya suka. Thank you, Chef. Thank you, Wina. Thank you, Chef. Balik ke bench, aku lega banget. Meskipun ini pertama kalinya aku mengolah daging kelinci, tapi eksekusinya oke. Agnes, silakan. Aku sedikit worry sama Jackness karena di sini size dari kroketnya agak terlalu besar. Dari hasil platingan aku sih aku pede banget ya maju ke depan. Tapi semoga rasanya juga sesuai ekspektasi aku ya. Agnes ini apa? Ini rabbit croquette with woku bisque. Yang membuat wokunya jadi bisque itu apa? Pakai santan, buat kentelinnya chef sama roux. Sama Iya, yang membuat dia jadi bisque itu apa? Oh itunya, aku pakai udang. Pakai udang. Fashion, ya. Kamu pakai kepalanya. Yes. Wait. Ini kroket atau bakso kentang? Isi kelinci. Loh, Agnes, kok kamu bikin bakso beranak sih sekali ini? Buset dah, ada-ada aja kamu emang. black team dilepeh. Dari rasa sih aku yakin itu enak. Pasti ada yang salah deh pas aku proses buatnya. Mungkin aja bawang yang belum di blender. Aduh, Agnes. Udahlah, pasrah aja kamu pulang. Apa yang membuat ini woku? Karena pakai kemangi, terus pakai bumbu dasar woku. Apanya tadi campuran kentangnya? Kentang? Kamu Kentang, mash? breadcrumbs, terus pakai EPV dikit, Pakai apa? epi flour. Terus Oke. pakai salt, pepper. Habis itu bawang putih, bawang merah. Oke. Kita ngomongin teksturnya, Iya. semuanya overall. Ini sangat gooey, lengket, dan agak bantet beratnya. Ya. Karena a good croquette, either kita bisa pakai bechamel base, ya, atau mashed potato. Kamu mash, terus kamu mix dengan proteinnya, aromatics dan lain-lain, di mana nanti waktu digoreng, setelah di batter, digoreng itu akan soft. Oke, chef. Ini karena kamu kasih tepung, jadi become very gooey. Jadi kayak adonan gnocchi yang belum masak dengan baik. Oke, chef. Ya, sangat padat. Woku taste-nya ada di sini, tapi kamu harus lebih berani untuk lebih tajam lagi. Oke. Regardless kamu mau modern take atau seperti apa, karakter daripada bumbu woku itu adalah tajam. Ya. Ya, tajam di cabainya, tajam di kunyitnya. Kamu masukin kepala udang menjadi woku base. Sebenarnya rasa udangnya pun ada. Ya. But I wouldn't do that sebenarnya. Saya mendingan satu jalur. Kamu mau pilih jadi base atau mau woku, cukup cream of woku juga bisa. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan your woku base, cuman bisa di-elevate lagi. Iya.
dan karakternya bisa sangat ditonjolkan. Oke, Chef. Yang sedikit agak kurang di sini adalah kekentalan. It's way too thick for a base. Oke? Oke, Chef. Thank you. Di idea saya suka Thank you, appetizer ya. Mungkin bisa lebih kecil lagi kroketnya, tidak Oke, Chef. sebesar itu. Saya nggak masalah sama flavor woku base kamu. Ada udang, rempah-rempahnya itu enak, seasoningnya bisa ditambahin lagi. Tapi teksturnya, kamu kentalin sausnya pakai roux. Iya, pakai roux. Ya. Sedangkan kamu menggunakan saus yang kamu kentalkan dengan roux untuk menghidangkan kroket yang also tepung, repetitif. Teksturnya tuh di mulut semuanya sama. Kroket seharusnya ini bisa jadi bagus. Ini komposisinya aja yang kurang. Iya. Kamu bisa lihat sendiri dari jauh. Ya, ketebalannya. Iya, Chef. Itu isinya ada daging kelinci yang dimin sangat sedikit, sedangkan sisanya tebal sekali. Itu kentang kamu yang adonannya juga masih doughy ya, Iya. masih tepung sekali. Dan hati-hati dengan daging kelinci, biarpun kamu sudah mince, kamu pakai chopper tadi, Iya. bukan berarti semua silver skin-nya itu hilang. Saya tadi kebetulan, bukan yang nggak enak ya, the flavor is okay, tapi saya dapat kebagian yang sangat chewy. Oh, oke, Chef. Thank you, Agnes. Thank you, Chef. Aku lega banget Chef Rena itu ternyata ngelepehin bagian yang kurang empuk, bukan dari rasanya yang nggak enak. Hana, silakan maju ke depan. Aduh, nah ini paling lucu. Bikin tongseng di momen Black Team, gagal lah. Ngapain makanan biasa dibawa ke Black Team? Agnes, kamu menggunakan kompor kaca Niko Kokana Black Series. Iya dong, karena kompor Niko Kokana itu mewah dan kuat. Memang sekuat apa sih kompor Niko Kokana? Ayo kita langsung buktikan kekuatannya. Nah, Romi, di sini ada bola besi beneran nih. Aku bakal tunjukin kalau ini beneran bola asli. Nah, sekarang aku akan tunjukin aku jatuhin di atas kompor Niko Kokana. Wah, keren banget nggak pecah. Nah, kamu bisa lihat sendiri kan kekuatan dari kompor Niko ini? Aku mau coba dong. Silakan. Lebih tinggi kali ya? Makanya, kalau mau kompor yang keren dan kuat seperti di MasterChef, pakai kompor Niko Kokana. Niko, kompor kaca dapur mewah. Hana, silakan maju ke depan. Aduh, nah ini paling lucu. Bikin tongseng di momen Black Team, gagal lah. Ngapain makanan biasa dibawa ke Black Team? Kenapa bikin tongseng kelincinya? Pengen aja, Chef, bikin. Udah pernah makan kelinci? Belum pernah. Terus, menurut kamu gimana? Mirip-mirip kayak ayam, tapi agak sedikit alot. Oh, tricky. Kelinci kalau misalnya di braise, dimasak itu harus lama supaya benar-benar empuk, soft, breakdown ya. Presto. Kalau enggak nanti jadi semi dry gitu. Nasinya nasi apa? Nasinya saya kasih santan sama aromatik. Daun salam, daun jeruk, serai, sama garam sedikit. Tongseng. Yes, Chef.
potongan acarnya bagus, cuman bisa lebih mass rated lagi ya acar kamu. Harusnya lebih pakai hot liquid supaya benar-benar lebih soft lagi karena wortel dan lainnya masih sedikit. Ini ya, Oke, Chef. bisa kelihatan. Ya. Nasi rempah aromatiknya is good, mengkomplement dengan rempah-rempah dari tongseng, cuman tongsengnya ini sedikit terlalu manis buat saya, kebanyakan kecap ya. Oke. Walaupun chartnya ada, seasoningnya ada, rempahnya ada, ya. Potongannya banyak, isinya banyak, cuman memang dengan waktu yang kamu diberikan bikin sesuatu yang braised seperti ini bisa lebih lama lagi supaya lebih soft ya. Oke. Cuman again, kecapnya sedikit Robert. Yes. Setuju banget sama Chef Arnold, kecapnya sedikit terlalu banyak. Oke, Chef. Saya tadi tambahin kecap sama gula Jawa. Ya, kalau iya terlalu manis at the end. Iya, Chef. Sedikit saja itu cukup untuk membantu kamu bisa dapat karamelisasi yang baik ketika kamu mengongseng bahan-bahannya itu. Oke, Chef. Tapi tidak perlu sampai warnanya segelap itu. Oke, Chef. Karena kalau masak tongseng pakai kecap itu jangan ditumpahin kecapnya, dikit-dikit dulu. Mau pepperoni putih nggak sih? Rempahnya saya suka potongan acar rapih. Yes, kamu harusnya ketika membuat liquidnya itu kan kamu panasin juga kan? Iya. Dengan gula, pas masih panas itu kamu tuang aja supaya wortelnya juga Termasak sedikit sedikit, melunak iya. saja. Pahanya, ya ini punya tekstur yang saya expect ketika saya tahu kamu mengambil presto dan mulai mempresto paha kelinci yang sudah pasti waktunya tidak akan cukup. Ini sudah sementok yang bisa kamu lakukan dengan waktu yang kamu punya. Kalau kamu ngerti bagian mana yang harus diambil, kamu bisa tidak pakai paha. Ambil bagian sininya, kamu ongseng masak yang cepat, dan bagian paha kamu pakai untuk kaldunya aja. Itu bisa. But ini bukan alot ya, hanya masih bisa lebih lunak lagi. Tuh kan bener dugaan aku, pasti rata-rata kejebak di bagian pahanya. Kana. Coba tadi nanya Ami di atas, pakai bagian apa? Pasti Ami nggak kasih tahu. Oke, setuju tidak setuju, rempah untuk tongsengnya kalau di saya tadinya berasa, jadi kurang berasa karena terlalu manis. Memang kita semua tahu tongseng dengan gulai perbedaan utamanya adalah kecap, ya. Tapi di sini mungkin kamu terlalu banyak memberikannya. Dan di sini ada yang kurang, bisa ditambahkan bawang goreng, ya, untuk lebih berkarakter daripada tongsengnya itu sendiri. Dan tambahkan juga, kalau misalnya kamu bikin tongseng, ya kan? Memang kebanyakan mau kambing dan lain-lain dipotong tetelan kecil-kecil gitu ya. Kalau bisa seperti ini, kalau bisa supaya lebih bagus lagi, kamu mendapatkan satu whole rabbit. Paling nggak kamu butcher, kamu potong dengan baik potongannya, supaya benar-benar kelihatan nggak harus daging kecil-kecil yang kamu tetel, ya. Ngerti nggak? Di butcher, ya sesuai rapi dengan potongannya yang mana, ribsnya atau apa gitu ya. Supaya Ini kamu pakai pahanya doang kan? Awalnya iya, tapi saya campur Chef akhirnya karena pas Chef Renata datang ke band saya mikirnya ya udahlah saya campur aja. Oh, dicampur. Thank you. Jujur aku bangga banget sih sama diri aku sendiri karena ini pertama kali aku bikin tongseng, pertama kali ngolah kelinci tapi rasanya enak, cuman sedikit kemanisan aja. Next, Vivi. Semoga deh walaupun dipanggil terakhir, komen aku bagus. Masak apa, Vivi? Rabbit kofta pakai baba ganoush sama kuskus salad dan flatbread yang quick. Kamu suka eggplant ya? Hah? Kamu suka terong? Iya, Chef, kayaknya. Sering saya perhatiin masak terong. Iya, Chef. Kalau ngomong ngechat pakai emoji terong terus tuh. Ya nggak gitu juga kali, Chef kan malu-maluin pakai emoji terong untuk chat. Gimana? Jadi ini apa? Ini Kuskus salad, Chef. kuskus salad. Iya. Ini koftanya dengan rabbit. Koftanya, rabbit kofta. Lalu juga Flatbread, flatbread and sama baba ganoush. baba ganoush. Iya. Kenapa bikin ini? Karena sebenarnya saya pernah makan rabbit, Chef, tapi 13 tahun yang lalu, jadi saya lupa bikin rabbit. 2010.
2010 chef. Waktu saya di kampus masih ada praktikum, sisanya kita dikasih. Disuruh olah aja, ya udah saya. Waktu itu bikin sate waktu itu. Udah pernah buat baba ganoush sebelumnya? Sebenarnya belum pernah sih chef aku bikin baba ganoush. Cuma baca resep Sudah pernah aja. makan? Makan juga nggak pernah karena nggak pernah ke Mediterranean restoran. So how do you know that's baba ganoush? Saya baca chef. Si Vivi cukup berani juga ya, nggak pernah masak Middle East, tapi dia berani nyajiin Middle East makanan wow. Keren sih. Sumek? Sumek saya pernah baca juga pakai. Ada sumek di ininya kuskusnya. Kurang. Oh kurang ya chef. Kamu pakai bagian apa kelincinya? Saya pakai bagian tenderloinnya chef yang di belakang. Ya udah saya ambil dua-duanya, dua sisi kan chef, lalu saya chop pakai ini. Tahu itu tenderloinnya dari mana? Ya kan dia dokter hewan. Kasian kalian. Cuman pakai paha aja. Motongnya dari belakang apa dari depan? Saya dari depan sih chef, harus ya saya ngikutin aja arahnya kan kelihatan gitu ada ototnya berbeda dia dari yang di sini sama di rangkanya. Aduh, seharusnya sebelum kita masak kita belajar dulu dari dokter Vivi biar kita tahu tuh bahan mana aja yang empuk. Saya tidak punya masalah dengan hidangan kamu. Si koftanya bagus, tidak terlalu padat dan serat, ya, which is very good. Baba ganoush bisa lebih sedikit liquidy, Oke chef. lebih basah, lebih Yes, halus, ya. Ini agak berserat, agak ngegumpal. Oke chef. Ya, untuk baba ganoush itu tadi kalau kita pakai flatbreadnya dicoba, dia agak susah untuk nempel ke flatbreadnya dan pisah dari rombongannya lah, Yes, ibaratnya. chef. Couscous salad is okay, but if you say couscous salad, it needs more couscous daripada komponen lain. Maksudnya mau bikin tabule? Tak boleh. I don't know the name chef. Ya, makanya itu Bilang namanya tabule ya. kuskus. Oke, tabule kamu need more sumac, need more parsley, Ya. salt. Koftanya, it's good, ya saya suka. Dan juga kamu pakai bagian yang bagus, empuk, ya tidak berserat. Baba ganoush tadi sudah dibahas. Ya chef. Baba ganoush hati-hati, rasa garlic mentahnya itu masih terlalu strong. Ya chef. Koftanya saya suka. Oke. Tekstur kelincinya itu lembut, tidak terlalu